Kesehatan jiwa sangat penting sebagai tonggak kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Terlebih lagi di masa pandemi COVID-19 saat ini, permasalahan kesehatan jiwa akan semakin berat untuk diselesaikan. Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga terhadap kesehatan jiwa dari jutaan orang, baik yang terpapar langsung maupun tidak. PLT Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Dr. Maksi Rein Rondonuwu menyatakan, saat ini masyarakat masih berjuang mengendalikan penyebaran COVID-19. Namun di sisi lain telah tersebar perasaan kecemasan, ketakutan, tekanan mental akibat dari isolasi, pembatasan jarak fisik dan hubungan sosial serta ketidakpastian. Menjaga kesehatan jiwa menjadi topik pembicaraan yang banyak dibahas saat ini. Apalagi saat ini pandemi telah memasuki tahun ketiga dan kondisi ekonomi masih belum stabil. Situasi bisa berganti setiap saat dalam kondisi seperti ini. Jika tidak kuat menghadapinya, orang bisa berbuat nekat. Seperti yang terjadi di Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Pertengahan Maret lalu berdalih kondisi ekonomi dan tidak ingin anak-anaknya merasakan kesusahan seperti yang ia rasakan, seorang ibu tega menganiaya 3 anaknya hingga membuat 1 diantaranya meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku belum bisa diperiksa secara mendalam karena kondisi yang labil dan tidak bisa menjawab pertanyaan penyidik dengan baik. Motifnya dari interogasi dan hasil pemeriksaan saksi, pelaku ini seperti mendapat bisikan untuk membunuh anaknya. Karena apabila tidak dibunuh, akan hidupnya susah dan akan dibunuh oleh orang lain. Ini pada saat kita lakukan interogasi awal dan pemeriksaan sebelum pelaku ini tidak bisa dilakukan pemeriksaan lagi karena pada saat memberikan jawabannya selalu melantur dan mengacau. Terduga pelaku saat ini tengah menjalani serangkaian pemeriksaan kejiwaan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Susilo Slawi Tegal. Tes kejiwaan meliputi pemeriksaan psikiatri, profil kepribadian, hingga kecerdasan pelaku. Kepada dokter yang memeriksanya, ia sempat bercerita, saat pandemi dirinya terpaksa menganggur karena sepinya kerjaan. Sementara untuk mencukupi kebutuhan hidup, ia hanya mengandalkan penghasilan suami yang bekerja di Jakarta. Pada saat ini kondisi pelaku atau terduga pelaku secara fisik dalam kondisi yang baik dan cukup kooperatif dalam menjawab pertanyaan, kecuali pertanyaan-pertanyaan mengenai malam terjadinya kasus tersebut. Pelaku dapat bercerita tentang masa lalunya, tentang pernikahan, tentang anak-anak, tetapi masih menolak untuk bercerita tentang kejadian. Jadi kami dari psikiater, psikolog, dan tim medis yang lain, yang kami lakukan adalah pendekatan personal, terutama pendekatan ke arah kepribadian yang bersangkutan, dengan harapan yang bersangkutan dapat segera bercerita, dan ceritanya itu adalah cerita yang apa adanya. Hingga saat ini, pihak kepolisian dan tim dokter belum bisa memberikan kesimpulan dari kejadian ini karena pemeriksaan masih berlanjut dan masih terbatasnya keterangan dari terduga pelaku. Menurut Dr. Glorio, tim dokter jiwa Rumah Sakit Umum Daerah Susilo Slawi, penganiayaan orang-orang terdekat dari bidang kejiwaan lebih sering dipicu oleh masa kecil pelaku. Banyak kekerasan yang terjadi pada anak di masa kanak-kanak dan akan muncul kembali di saat dia dewasa. Di Kabupaten Jember, Jawa Timur, bayi berusia 1 bulan ditemukan tewas di dalam sumur sebuah rumah beberapa hari lalu. Sebelumnya, korban dilaporkan hilang oleh pihak keluarga, namun dari hasil pemeriksaan polisi, ada kejanggalan dari kejadian tersebut. Berdasarkan pemeriksaan diketahui bayi sengaja dibuang dan bukan hilang. Tim penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Jember pun akhirnya menemukan pelaku pembuangan bayi tersebut. Ternyata pelaku pembuangan sang bayi adalah ibu kandungnya sendiri. Kepada polisi, sang ibu berinisial FN mengaku nekat membuang bayinya akibat sering dibully karena anaknya tidak disusui dengan air susu ibu atau ASI, melainkan memakai susu formula. Perkara kekerasan terhadap anak mengakibatkan meninggal atau pembunuhan terhadap anak, dari kegiatan penyelidikan kepolisian serta olah TKP di lapangan, dari penyidik Satreskrim Polres Jember telah menetapkan tersangka selaku
ibu kandung korban inisial Eva. Pengamat sosiologi dari Universitas Hasanuddin Makassar, Rahmat Muhammad menyatakan, kemungkinan orang yang membuli memiliki masalah pribadi. Ketika tekanan-tekanan itu terjadi, sangat tidak menguntungkan bagi seorang ibu. Hal tersebutlah yang membuat sang ibu kemudian melakukan perbuatan di luar nalar dan belum lagi masalah internal individunya. Dari dua kejadian dalam rentang waktu berdekatan ini kita bisa melihat seorang perempuan yang sudah berkeluarga rawan menderita depresi akibat permasalahan yang kompleks. Beragam masalah memang seringkali harus dihadapi oleh suami istri dalam menjalin kehidupan rumah tangga. Terlebih lagi jika mereka sudah memiliki anak. Kesiapan diri ketika memasuki dunia pernikahan, apalagi saat sudah menjadi seorang ibu, harus menjadi hal yang perlu diperhatikan. Karena itu, seseorang yang terdeteksi mengalami depresi perlu diberi pendampingan agar pikirannya lebih tenang dan tidak berbuat hal-hal yang membahayakan. Sebagai upaya pencegahan, kita harus waspada jika melihat anggota keluarga atau orang-orang di sekitar kita mengalami penurunan mental disertai perubahan perilaku. Ini merupakan gejala awal dari depresi. Keluarga adalah orang terdekat daripada pelaku-pelaku atau penderita-penderita gangguan jiwa. Keluarga betul sungguh-sungguh harus peduli pada lingkungannya sendiri, dan bila mendapatkan suatu gejala, jangan malu, jangan ragu. Sekali lagi, kita harus mengurangi stigma bahwa gangguan jiwa ini merupakan sesuatu yang tabu. Ternyata tidak, dan ini adalah gangguan yang bisa disembuhkan. Menapaki setiap fase kehidupan, mulai dari masa kanak-kanak sampai dewasa, dengan jiwa yang sehat, sangat penting bagi setiap orang agar lebih tangguh menangani stres dan bisa menjalin relasi dengan orang lain serta memiliki kekuatan mental secara personal. Kesehatan jiwa yang prima juga bisa menjaga suasana hati tetap positif sehingga kualitas hidup secara keseluruhan akan menjadi lebih baik.